Ganjar heran itu artinya beliau belum sadar bahwa beliau ini sebagai calon presiden gitu loh. Ya kalau udah calon presiden itu ya apapun tindak tanduknya ya pasti menjadi perhatian masyarakat ya. Apakah itu baik, apakah itu buruk ya, semua jadi penilaian masyarakat. Apalagi kaitannya dengan satu tindakan yang dianggap terlibat langsung alias cawe-cawe dalam urusan satu daerah gitu. Nah kesulitan kita di sini ini kan karena dua status itu ada langsung pada diri Ganjar gitu. Satu, beliau sebagai calon presiden. Yang kedua, beliau tetap melekat dalam dirinya adalah gubernur Jawa Tengah gitu. Sehingga dengan begitu orang melihatnya loh kok kayak jomplang gitu ya. Di satu segi sebagai calon presiden, lah kok ngurusnya itu adalah urusan soal retribusi. Rata-rata dari warga soal penataan kawasan saja sebenarnya. Sehingga lebih lebih nyaman untuk dipakai gitu. Tapi ini given posisinya pasti sangat tidak mudah, tinggal perbaikan kebutuhan masyarakat yang sifatnya umum seperti air bersih ya. Terus kemudian tadi orang bicara sama masih soal akses sekolah, akses kesehatan, karena tadi ada dua, mohon maaf Bapak Ibu yang harus berobat rutin ke rumah sakit, ini jadi mereka butuh bantuan itu saya kira yang soal akses saja. Mereka bertemu itu menurut saya bagus ya dalam konteks membangun diskursus publik yang positif gitu. Itu dulu bahwa politik kita kan eskalatif ya, bahkan berpotensi terus mengalami yang disebut dan titik kulminasi. Potensi polarisasi itu ada dan kemudian terrepresentasi juga dari mulai ramainya sosial media dan dukung-mendukung di dunia nyata yang kian hari saya lihat semakin mengerucut ke tiga nama, Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar. Dan saya pikir Mas Bram ya, silaturahmi yang kemudian dipertunjukkan ke khalayak dengan intensi positif ya, itu tentu kan berpengaruh pada dua hal. Pertama itu pada persepsi, ya kan? Kemudian yang kedua itu pada perilaku. Di level persepsi tentu ini akan muncul bahwa orang atau para kandidat yang kemudian berpotensi untuk maju di 2024 bisa berkompetisi di satu waktu dan bisa juga berjumpa di lain waktu begitu. Artinya di satu kecamatan dan seterusnya itu kan nggak kebayang lah bagi calon presiden sampai pada level itu yang ngurusnya gitu ya. Tapi sebagai gubernur gubernur Jawa Tengah, lah masa sih urusan pakai telepon-teleponan segala. Memang nggak ada mekanisme lain yang memungkinkan ya secara elegan antar hubungan daerah itu dilakukan gitu. Nah sebab kan kita nggak tahu ya kalau tadi misalnya disebut bahwa Bung Ganjar itu melakukan hal yang sama di beberapa tempat gitu. Loh ini Bung Ganjar kok banyak sekali ngurus persoalan di berbagai daerah ini. Loh ini gubernur Jawa Tengah atau gubernur Indonesia sebenarnya gitu. Sehingga begitu banyak keluhan masyarakat disampaikan, Satu hal yang biasa, lumrah gitu ya, rivalitas suatu hal yang mungkin seakan sangat biasa kita jumpain ya, baik dalam kontestasi elektoral di legislatif maupun di pilpres. Itu kemudian di level persepsi, di level perilaku ya tentu harapannya dari role model yang mereka pertunjukkan itu bisa kemudian merembes pada perilaku para pendukungnya ya, terlepas dari siapapun yang nanti 14 Februari 2024 dipilih. Itu satu hal yang tentu harus dijaga bahwa rivalitas temporer 5 tahunan itu tidak kemudian mengganggu yang disebut dan kemajemukan Indonesia yang harus berdiri melampaui rivalitas reguler 5 tahunan itu. Sampai hari ini dari partai-partainya belum ada yang mengusulkan ya, kecuali beberapa yang kemarin, Pak kita, Bu Mega kita mau usul ini, silakan aja. Maka sebaiknya partai-partai yang akan mengusulkan itu menyampaikan, sehingga nanti kita akan bisa bicarakan. Kalau pakai perasaan kan tidak bisa. Saya mau maju loh ya, kita mau maju loh, sebaiknya dia kan nggak bisa. Sampaikan aja, maka kalau sudah sampaikan kita akan disclose gitu, kita terbuka dan terus kemudian publik akan bisa tahu oh ini calonnya. Gitu. Itu kan pasti akan ada tahapan mulai dari menarik atensi, kemudian memompa yang disebut dengan hasrat ya, kemudian orang dorong pada conviction, upaya mempertimbangkan, kemudian baru yang disebut dengan keputusan untuk
Ya tentu keputusan politik ya untuk kemudian mengambil di antara banyak opsi. Nah, fase kandidasi ini kan kompleks ya, mulai dari keuntungan dalam kekuasaan, cost of entry, biaya masuk gelanggang pertarungan gitu, termasuk juga tentu soal chemistry di antara mereka yang akan dipadu-padankan menjadi pasangan capres-cawapres. Oleh karena dimensinya sangat kompleks, maka komunikasi politik menjadi krusial. Salah satu kunci ya paling penting di saat krusial seperti ini adalah komunikasi politik. Bahasa awamnya mungkin proses perjumpaan ya, silaturahmi itu akan menjadi sebuah keniscayaan, sekalipun misalnya Pak AHY tentu dengan reference powernya Pak SBY dan Mbak Puan dengan reference powernya Bu Megawati. Ganjar diingatkan banjir di Jateng belum selesai, sudah cawe-cawe di wilayah lain. Nafsu untuk berkuasa. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga angkat bicara soal aksi bakal capres PDIP Ganjar Pranowo menelpon PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Dia menilai aksi Ganjar itu bukan sekedar menyampaikan keluhan pedagang pasar di Jakarta Utara mengenai mahalnya retribusi parkir. Lebih dari itu, Jamil menilai Ganjar sudah kelewatan karena telah melampaui kapasitasnya. Hanya presiden yang punya kapasitas dan kewenangan melakukan hal itu. Presiden dapat meminta langsung kepada gubernur untuk menyelesaikan masalah tersebut, kata Jamiluddin dikutip Warta Ekonomi Senin 26 Juni 2023. Ia menilai Ganjar seharusnya tahu diri batas kewenangan yang dimiliki baca pres. Apalagi gubernur itu bukan bawahannya yang seenaknya ingin mengaturnya. Lebih baik Ganjar mengurus Jawa Tengah yang masih banyak persoalan. Kemiskinan di Jawa Tengah yang masih tinggi perlu diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir. Selain itu, Ganjar perlu fokus untuk mengatasi stunting. Hal itu perlu dilakukan agar target 14% tercapai pada tahun 2024. Terangnya, belum lagi masalah banjir juga masih PR bagi Ganjar. Karena itu, Ganjar harus menanganinya agar Jawa Tengah terbebas banjir. Hal itu lebih baik dilakukan Ganjar agar ia tak punya utang janji di Jawa Tengah. Sebab utang janji itu sangat berat dan akan terus ditagih warga Jawa Tengah. Jadi, Ganjar tak perlu cawe-cawe ngurusin daerah lain, apalagi wilayah yang dipimpinnya masih banyak masalah. Karena itu, Ganjar harus lebih mengedepankan etika politik daripada nafsu untuk berkuasa, tutupnya. Dia menilai aksi Ganjar itu bukan sekedar menyampaikan keluhan pedagang pasar di Jakarta Utara mengenai mahalnya retribusi parkir. Lebih dari itu, Jamil menilai Ganjar sudah kelewatan karena telah melampaui kapasitasnya. Hanya presiden yang punya kapasitas dan kewenangan melakukan hal itu. Presiden dapat meminta langsung kepada gubernur untuk menyelesaikan masalah tersebut, kata Jamiluddin dikutip Warta Ekonomi Senin 26 Juni 2023.